Apakah kalian tahu bahwa Indonesia dikelilingi oleh berbagai aliansi militer? Negara-negara jiran memiliki fakta pertahanannya masing-masing. Sementara Indonesia hanya sendirian karena konstitusi melarang negara ini masuk dalam aliansi militer. Negara tetangga yang beraliansi itu antara lain Australia, New Zealand, Singapura, Malaysia, Filipina, Solomon Island, melibatkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Cina. Indonesia dikepung berbagai aliansi militer. Di selatan Indonesia ada AUKUS, terdiri dari Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Di bagian utara Indonesia ada FPDA, terdiri dari Malaysia, Singapura, Inggris, Australia, dan New Zealand. Di atas Pulau Sulawesi ada EDKA. EDKA terdiri dari Filipina dan Amerika Serikat. Di barat ada Quad, di timur ada SGSA. Dari barat, timur, utara, dan selatan semua berkelompok. Apakah Indonesia bisa bertahan? Di dalam video ini, kami akan menganalisis posisi Indonesia dalam pusaran aliansi militer negara-negara tetangga, serta melihat masa depan kebijakan luar negeri Indonesia. Apakah Indonesia akan terus netral dari berbagai aliansi militer? Dan masih relevankah politik luar negeri bebas aktif itu? AUKUS sebenarnya ditujukan untuk mencegah hegemoni Cina. Namun, pangkalan militer AUKUS itu sangat dekat dengan Papua. Jelas itu sangat berbahaya bagi kepentingan Indonesia. Apalagi Australia sering buat ulah dan menimbulkan ketegangan diplomatik. Hubungan Indonesia-Australia tidak selalu berjalan mulus. Ada kecurigaan Australia mendukung secara diam-diam gerakan separatis di Papua. Di utara ada FPDA, aliansi militer bentukan Inggris. FPDA memang sengaja diciptakan untuk mencegah invasi Indonesia ke Malaysia. Setelah peristiwa Gajah Malaysia, militer Inggris harus pulang ke Eropa. Kepergian Inggris membuat Malaysia dan Singapura khawatir. Mereka takut bila Indonesia akan kembali menyerang Malaysia dan Singapura. Makanya FPDA dibentuk. Kemudian EDKA, aliansi ini juga untuk membendung agresivitas Cina. Dan Filipina belum jadi ancaman kepentingan Indonesia di kawasan. Tapi di situ ada Amerika, bukan teman baik, bahkan cenderung tidak bisa dipercaya. Di sebelah timur, Solomon Island membuat fakta pertahanan dengan Cina. Dua negara ini juga bukan teman yang bisa dipercaya, termasuk Cina. Klaim Cina di Laut Natuna bertabrakan dengan klaim Indonesia. Selagi sengketa teritorial itu belum selesai, maka negara ini harus dipersepsikan sebagai ancaman. Sementara Solomon jelas bersikap memusuhi Indonesia terkait kritikannya soal Papua di PBB. Tindakan itu mengancam kedaulatan Indonesia, makanya aliansi ini juga bukan sekutu Indonesia. Lalu, siapa teman Indonesia? Dalam pergaulan antar negara, tak ada teman sejati. Semua negara mengejar kepentingan nasionalnya masing-masing. Kita berteman saat kepentingan kita sama, dan kita akan berselisih saat kepentingan kita berseberangan. Begitupun aliansi militer, hakikatnya adalah koalisi longgar berisi negara-negara yang memiliki kepentingannya masing-masing. Namun aliansi-aliansi ini biasanya memiliki klausul perjanjian untuk saling membantu jika ada serangan dari luar. Misal Indonesia ada konfrontasi militer dengan Australia, maka FPDA termasuk Malaysia dan Singapura akan membantu Australia. Begitupun jika Indonesia terlibat clash militer dengan Malaysia atau Singapura, maka FPDA akan membantu Malaysia. Fungsi aliansi militer biasanya untuk mencegah ancaman yang lebih besar. Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif sebagai acuan dalam pergaulan dunia. Bebas aktif juga secara implisit mencegah Indonesia terlibat dalam aliansi atau masuk dalam fakta pertahanan. Konsep itu mencerminkan kepercayaan diri bahwa Indonesia bisa mengelola ancaman dari luar tanpa bantuan militer dari manapun. Dan strategi itu berhasil karena Indonesia bisa bergerak bebas tanpa harus terikat oleh klausul dalam perjanjian aliansi militer. Indonesia bisa memainkan peran kunci sebagai duta perdamaian sekaligus mengambil keuntungan dari konflik. Jika tensi AS dan Cina terus memanas,
banyak negara-negara dalam aliansi militer kesulitan memposisikan diri, terutama negara-negara kecil. Indonesia lebih diuntungkan karena hanya tinggal melihat peluang yang disesuaikan dengan kepentingan nasional. Apalagi sebagai negara besar, pihak-pihak yang berkonflik membutuhkan dukungan Indonesia. Indonesia tetap mempertahankan kebijakan luar negeri bebas aktif dengan sedikit penyesuaian. Seperti main catur. Jika Cina berulah di Natuna, maka Indonesia geser sedikit ke Amerika. Jika Amerika dan Australia berulah di Papua, maka Indonesia geser sedikit ke Cina. Begitulah strategi Indonesia mengelola konflik. Sambil memainkan posisi strategisnya sebagai negara besar yang netral, Indonesia juga harus terus memperkuat armada militernya. Masalahnya sekarang kita sudah masuk BRICS. Apakah kita masih bisa dikatakan negara netral? Atau kalian punya penilaian berbeda? Silahkan komen di bawah. Untuk semua orang Indonesia yang ada dimanapun, selamat Hari Merdeka by the way.